Ya pemirsa, inilah situasi terbaru terkini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang Cakra dan sesaat lagi sidang peninjauan kembali ataupun sidang PK yang diajukan Saka Tatal akan dimulai dengan agenda mendengarkan keterangan jaksa ataupun pihak termohon. Sidang PK ini pemirsa dipimpin oleh Hakim Ketua Rizka Yunia, berusia 45 tahun dan sebelumnya juga sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Slawi di tahun 2018 hingga 2021. Selain itu juga ada Hakim Galuh Rahma Esti, kelahiran Surabaya 44 tahun lalu. Sebelumnya ia bertugas juga sebagai hakim di Pengadilan Negeri Majalengka dan Brebes. Kemudian ada pula Hakim Justisia Permatasari yang sebelumnya juga sempat menjadi hakim di beberapa pengadilan negeri di Jawa Tengah. Sidang PK ini dipimpin oleh 3 hakim wanita dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah para jaksa penuntut umum yang hari ini diagendakan mendengarkan ataupun memberikan tanggapan atas novum ataupun bukti-bukti baru yang sebelumnya sudah disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal di persidangan hari Rabu lalu, pemirsa. Ya, yang masih ngobrol di handphone, kalau mau ngobrol silahkan di luar ya, biar tidak terpecah konsentrasi. Ya, kami sudah baca ya. Jadi memang aturannya menurut pasal 230 seperti itu. Tapi ini aturan untuk sidang biasa ya. Ini sidang upaya peninjauan kembali adalah upaya untuk luar biasa ya. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa pemohon tetap akan kami catat dalam berita acara ya. Ada lagi? Cukup ya? Yang mulia, boleh kami tambahkan sedikit? Boleh. Ini menyangkut pakaian aja karena kami kemarin sudah sampaikan dan memang sepakat gitu. Hanya kami sebaiknya menjalankan pihak kejaksaan menggunakan pakaian seragam atau pakaian toga. Iya. Karena netizen di luar juga kayak komplain gitu, mengatakan bahwa kok persidangan kayak gitu kok pakai baju bebas. Kita nggak usah lihat netizen lah. Kalau kita dengar netizen nggak selesai. Ya, banyak sekali komentar-komentar di luar ya. Tapi nggak usah kita dengarkan seperti itu. Satu lagi, itu akan kami catat dalam berita acara ya. Ya, baik yang mulia. Udah ya. Kami ingatkan sebelum sidang dibuka, untuk semua yang hadir dalam persidangan, tolong jangan menerima telepon atau ngobrol di dalam ruang sidang. Kemudian yang di depan kami ini boleh melakukan rekaman karena memang ini disiarkan secara live. Tapi yang di dalam dari pembatas itu tidak boleh melakukan rekaman ya. Ini kan sudah live. Jadi silahkan untuk yang di depan, tapi yang di dalam sini jangan. Karena yang konsentrasi untuk menyelesaikan ini adalah yang di dalam dari pembatas, gitu ya. Satu lagi, kalau misalnya ada yang mau minum, baik dari kuasa pemohon maupun dari termohon, izin silahkan di luar minumnya ya. Ya, kita mulai sidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara PK nomor 1 atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohonnya ada ya? Ada. Sehat? Sehat. Kayaknya lebih fresh dari yang kemarin. Nah ya. Kemarin kan ngantuk, sekarang kayaknya sudah nggak ngantuk lagi. Ya. Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, hari ini adalah tanggapan dari pihak termohon. Untuk dari pihak termohon sudah siap dengan tanggapannya? Siap ya mulia. Ya.
Silahkan. Sebelumnya mohon izin Yang Mulia terkait tanggapan kami. Kami minta izin karena kemarin sudah dibacakan oleh pihak pemohon untuk poin-poin yang dimintakan, maka kami mohon izin untuk langsung kepada tanggapan saja untuk mempersingkat waktu Yang Mulia. Kita tanyakan ke kuasa pemohon ya. Bagaimana? Iya, setuju Yang Mulia. Setuju? Ya. Setuju ya. Di mana? Bang, saya catat, sorry saya nggak. Jaksa maksudnya nggak mau membacakan ya? Bukan, maksudnya kemarin poin-poin yang dimintakan kan sudah dibacakan, soalnya sudah dibacakan. Maksudnya kami tidak perlu lagi membacakan itu, langsung kepada jawaban kami saja. Oh Seperti ya, itu. oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sepakat ya. Terima kasih. Sudah gini, ini kan banyak orang ya, jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong. Kalau semuanya ngomong nanti kita nggak selesai-selesai, gitu Baik ya. Yang Mulia. Ya, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Saka Tatal bin Bagja. Kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan banding dan kasasi dan peninjauan kembali menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat. 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau 2. Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau 3, dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap. Bahwa oleh karena uraian tersebut, maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon, beberapa alasan dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum kelima, foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016. Ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum
Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum nomor Ver/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor Ver/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrohman, SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kemudian berkas perkara atas nama anak Saka Tatal dan visum et repertum nomor Ver/79/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 serta visum et repertum Ver/76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Saka Tatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa terhadap novum ke-6 dan tambahan penjelasan novum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Riswanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4/Pit-B/2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16/Pitsus anak /2016 PN Cirebon. Terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tatal karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama banding dan kasasi, bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketiga, novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk atas file keterangan pidato Kapolri yang diajukan sebagai novum 7 oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan scientific crime investigation, melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti scientific crime investigation yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak Sakatatal ini, seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum, pemeriksaan psikologi oleh Bapas, berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHP. 4.